Ganjar minta Alam kenalkan Fuji ke sang istri. Ini perbandingan gaya, karir, dan penghasilan, Fuji versus Echa Aura. Nama Echa Aura sempat jadi sorotan, usai disebut-sebut tengah dekat dengan Alam Ganjar yang tak lain merupakan anak dari Ganjar Pranowo dan Atiko Supriyanti. Echa dan Alam kerap terlihat tampil bersama di hadapan publik, meski belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hubungan keduanya. Netizen rupanya memberikan dukungan pada hubungan mereka. Di sisi lain nama Fujianti justru ikut terseret dalam kisah romansa Echa dan Alam. Pasalnya, Fuji disebut-sebut telah mendapatkan restu dari Ganjar. Hal itu bermula saat Ganjar digombali oleh Fuji. Ia pun langsung meminta Alam untuk memperkenalkan Fuji dengan sang ibu, karena merasa keduanya cocok. @Alam Ganjar, tolong ini @Fujian diajak ketemu Bunda @Atiko.s. Sepertinya cocok, tulis Ganjar sebagai caption dalam keterangannya. Apakah tulisan Pak Ganjar Pranowo itu serius, atau cuma bercandaan saja? Sosok Echa dan Fuji pun kini ramai dibanding-bandingkan. Terlebih keduanya sama-sama memiliki paras cantik dan bertubuh mungil. Lantas seperti apa perbandingan gaya, karir, serta harta kekayaan, Fuji versus Echa? Mari kita ulik hanya di video ini. Adu profil. Fujianti Utami Putri atau yang lebih dikenal dengan nama Fuji ini, lahir pada tanggal 3 November tahun 2002, dan merupakan anak dari Haji Faisal dengan Haja Dewi Zuhriati. Wanita cantik ini lebih dikenal sebagai adik kandung mendiang Bibi Andriansyah, sekaligus adik ipar almarhumah Vanessa Angel. Fuji diketahui pernah bersekolah di SMA N32 Jakarta dan kini berkuliah di Universitas Udayana. Ia kerap membagikan video dan foto saat sedang bersama teman-temannya. Kepopuleran Fuji membuat berbagai platform sosial medianya dibanjiri followers. Tercatat, akun Instagram Fuji kini telah diikuti 15 juta lebih orang, sementara TikToknya mencapai 24 juta lebih followers. Brand Ambassador Aura Esports yang akrab dipanggil Echa ini memiliki nama lengkap Elsa Japasal. Gadis cantik ini lahir di Makassar tanggal 14 November tahun 2001 dan kini berusia 22 tahun. Meskipun ia lahir di Makassar, ia dibesarkan di Malang, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan studinya di SMA Katolik Raja Wali, Echa sempat menempuh pendidikannya di Malaysia, tepatnya di Taylor's University. Sayangnya Echa tidak dapat lanjut berkuliah di sana karena situasi COVID-19 saat itu sangat buruk. Echa Aura sendiri merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak laki-lakinya diketahui bernama Kevin Japasal dan baru saja menikah. Kekayaan orang tua Echa Aura terlihat dari usaha yang dimiliki oleh ayahnya. Erwin Japasal diketahui merupakan seorang konglomerat pemilik Royal Group di Malang. Tak hanya itu, ayah Echa juga turut mengelola PT Medik Brivit Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan. Bahkan ia juga memiliki satu perusahaan lagi, yakni PT Maxer Solusi Steril, yang memproduksi mesin dengan teknologi terbaik untuk pertanian, perikanan, peternakan, makanan dan minuman. Adu karir. Nama Fuji mulai dikenal publik sejak kecelakaan yang menimpa Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Pada tanggal 4 November tahun 2020 lalu di Tol Jombang Mojokerto, simpati dan empati kepadanya berawal dari Fuji yang setia mendampingi dan memberikan pelukan pada Gala, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Setelah itu tawaran bermain sinetron, iklan, hingga film pun mulai berdatangan dan langsung melambungkan namanya di industri hiburan tanah air. Fuji kemudian membuka akun channel YouTube. Ia sering membuat konten video mukbang, tutorial, grebek rumah, hingga podcast. Vlog yang diunggah Fuji mendapat banyak view dan jumlah subscribernya melesat tajam. Perlahan Fuji juga mendapat kesempatan debut sebagai artis. Karir Fuji bisa dibilang cukup cepat karena begitu debut ia langsung bermain film layar lebar. Film pertama yang dibintangi Fuji adalah Bukan Cinderella yang diadaptasi dari novel karya Dety Azmi. Selain itu, Fuji juga pernah muncul di sinetron Nania Lain Dunia sebagai anggota cheerleader. Berbeda dengan Fuji, Echa Aura alias Echa Japasal,
Awalnya dikenal sebagai konten kreator TikTok sejak 2020 lalu. Karena konten-kontennya viral, apalagi banyak yang terkait gaming, gadis asal Makassar ini akhirnya direkrut jadi brand ambasador Aura Esports pada Maret tahun 2022. Semakin viral, Echa Aura mulai dilirik menjadi bintang tamu podcast maupun acara talkshow televisi. Salah satu podcast yang paling membuat namanya melejit adalah saat menjadi bintang tamu Talkpod, yang dipandu Indra Jegel dan Surya Insomnia. Setelah itu Echa juga kerap diundang di berbagai acara televisi. Salah satunya, BTS, Bercanda Tapi Santai, bersama Andre Taulani, hingga Ayu Ting Ting. Karena celetukannya yang sering dianggap lucu, Echa Aura pun makin sering diundang ke acara komedi. Gayanya yang polos ternyata mampu membuat lawan bicara dan penonton ikutan ngakak. Belum lama ini Echa juga tergabung sebagai salah satu pengisi acara televisi Main Hakim Sendiri, bersama Desta, Boyen, Rigen, hingga Pras Teguh. Selain syuting, Echa juga masih rajin ngonten. Saat ini akun sosial media Instagram Echa Aura sudah memiliki 1 juta lebih followers, sedangkan akun TikToknya sudah diikuti oleh 3 juta lebih pengguna. Adu harta kekayaan. Echa ternyata merupakan putri dari konglomerat tajir Erwin Japasal, pemilik Royal ATK yang merupakan toko alat tulis terbesar di Malang. Terlepas dari statusnya sebagai anak konglomerat, Echa kini telah mandiri secara finansial lantaran kini berhasil mendulang cuan dari keringatnya sendiri. Kekinian, Echa didapuk menjadi brand ambasador untuk tim e-sport Aura. Echa juga mengunggah konten di TikTok yang sukses menggait para fans, berkat pesonanya yang ayu dan pembawaannya yang supel. Echa meraup untung dari kontennya yang berbayar. Berdasarkan analisis kanal Xsolid, Echa mendapatkan 5,6 juta rupiah sampai 13,9 juta rupiah setiap kali ia ngonten dengan endorse produk tertentu. Fuji ternyata bisa mendulang rupiah hingga kurang lebih 10 kali lebih banyak ketimbang Echa. Fuji merupakan salah satu konten kreator TikTok terbesar di tanah air. Xsolid menaksir bahwa Fuji bisa memperoleh 50,6 juta rupiah sampai 126,5 juta rupiah, hanya dari satu konten yang ia unggah dari kanal TikToknya. Gadis berusia 20 tahun tersebut juga kini bisa membeli rumah dari kerja kerasnya. Fuji mengungkap bahwa rumah barunya yang memiliki luas 500 meter persegi tersebut memiliki nilai hingga belasan miliar rupiah. Adik ipar dari mendiang Vanessa Angel ini juga membeli rumah tersebut secara kontan alias tunai tanpa melalui pengajuan kredit. Adu gaya. Fuji nampak sering bergaya lebih swag dan cuek pada setiap OOTD kesehariannya. Dia beberapa kali terlihat mengenakan celana oversize serta atasan crop top, baik t-shirt maupun tank top. Terkadang Fuji juga menambah outer sebagai atasannya untuk menutupi area bahu. Echa Aura terlihat lebih sering berpenampilan feminim dan anggun menggunakan dress, seperti saat dia memakai strap dress panjang motif bunga-bunga ini. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan satu sisinya ditarik ke depan. Harus mengurus keponakannya Gala Sky sejak usia baru 19 tahun, Fuji bak langsung belajar menjadi ibu muda. Saat sedang mengasuh keponakannya, gaya adik ipar mendiang Vanessa Angel itu senantiasa berbeda menjadi layaknya ibu-ibu muda. Fuji memakai dress panjang serta makeup lebih tegas sehingga membuat tampilannya lebih dewasa dari biasanya. Echa Aura nampak makin imut saat bergaya seperti karakter di drama Korea alias drakor, dengan mengenakan setelan blazer dan rok pendek warna kaki. Dia juga mengenakan kemeja putih serta scarf sebagai alas kaki. Dia mengenakan sneakers dan kaos kaki yang panjangnya sampai sebatas lutut. Itulah perbandingan karir, harta kekayaan, serta gaya, Fujianti Utami versus Echa Aura. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK, manakah yang pantas menjadi menantu capres Pak Ganjar Pranowo? Fujianti Utami alias Fuji, atau Elsa Japasal alias Echa Aura? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.